Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Gen Ki Hajar Indonesia, perkenalkan kami dari tim SD Negeri 2 Lejang Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Muhammad Naufal Saki Irwan. Di sebelah kiri saya Muhammad Sabran Ridwan. Dan di sebelah kanan saya Muhammad Adil Darmawan. Kami bertiga adalah siswa kelas 5. Penduduk Desa Harapan Jaya sebagian besar berprofesi sebagai peternak, baik peternak sapi maupun kambing. Kotoran yang dihasilkan ternak sangat mengganggu karena menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga menimbulkan polusi udara. Ada 3 alternatif solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan penduduk Desa Harapan Jaya, yaitu yang pertama, menyiram kotoran sapi dengan air hingga terurai atau hancur dan menyatu dengan tanah. Yang kedua, mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kandang sebagai media tanam. Yang ketiga, mengolah kotoran sapi menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Nah, berdasarkan hasil diskusi dari tim kami, solusi yang paling tepat saat ini adalah pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk kandang sebagai media tanam. Di masa pandemi sekarang ini, umumnya orang bekerja, belajar, dan beraktivitas di rumah. Untuk mengatasi kejenuhan tinggal di rumah, umumnya mereka mengembangkan hobi memelihara tanaman. Tanaman itu sendiri tentunya memerlukan pupuk agar pertumbuhannya bagus. Jenis pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang dapat diperoleh dengan mengolah kotoran ternak yang dalam kasus ini adalah kotoran sapi. Bagaimana cara mengolah kotoran sapi? Mari kita simak bersama-sama. Sahabat Gen Ki Hajar Indonesia, tentunya sahabat telah mengenal yang namanya pupuk kandang. Pupuk kandang ini merupakan bahan utama dalam bercocok tanam, apalagi buat kita yang ingin bercocok tanam dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk kandang ini ramah lingkungan loh, karena mudah terurai dan dapat digunakan sebagai pengganti pupuk kimia. Pupuk kandang juga dapat menjaga kesuburan tanah dalam jangka waktu yang lama. Dan tentunya pupuk kandang merupakan solusi untuk mengurangi limbah kotoran ternak. Terus, jika kita membuat dan mengemas pupuk kandang dengan baik, ini bisa menjadi komoditi yang bernilai ekonomi karena bisa dijual, sahabat. Ciri-ciri pupuk kandang yang sudah jadi dan berkualitas yaitu warnanya coklat kehitam-hitaman, teksturnya remah, tidak lengket dan tidak panas. Suhu alaminya 30 derajat Celcius. Jadi jika digenggam maka menggumpal, namun gampang hancur. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah kotoran sapi yang sudah dikeringkan sebelumnya. Apakah boleh menggunakan kotoran sapi yang masih segar atau yang basah? Boleh saja. Namun, jika kita menggunakan kotoran sapi yang telah dikeringkan, maka prosesnya akan lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian, bahan pencampurannya adalah kita menggunakan sekam. Boleh nggak pakai jerami? Iya, boleh menggunakan jerami, dedak, atau serutan kayu. Namun, saat ini kita menggunakan sekam. Bahan selanjutnya adalah kapur dolomit. Kapur dolomit mengandung kalsium dan magnesium, dapat menetralkan pH tanah sehingga membuat mikroorganisme di dalam tanah bisa lebih berkembang aktif dan tanaman yang ditanam dapat tumbuh lebih subur. Bagaimana dengan komposisinya? Nah sahabat, komposisinya kita menggunakan perbandingan 3:1. Banding 1 artinya 3 kilo kotoran sapi kecil, 1 kilogram sekam, dan 1 kilogram kapur dolomit.
Bagaimana jika kita ingin menghasilkan pupuk kandang yang lebih banyak? Kita tinggal mengalihkan saja. Misalkan, jika itu kita ingin membuat 3 kali lebih banyak dari ini, maka perbandingannya tinggal dikali 3, yaitu 9 kg kotoran sapi, 3 kg sekam, dan 3 kg kapur dolomit. Selanjutnya, kita juga menggunakan bioaktivator. Campuran untuk bioaktivator adalah 1 tutup botol EM4, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 liter air. Alat yang akan kita gunakan yaitu ember besar yang dilengkapi dengan penutup. Plastik penutup ember, alat pengaduk, alat semprot, dan tak lupa menggunakan sarung tangan dan masker. Cara membuatnya, pertama, kita campur semua bahan yaitu kotoran sapi kering, sekam, dan kapur dolomit. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya supaya prosesnya menjadi lebih cepat, maka kita menambahkan bioaktivator. Cara membuat bioaktivator adalah mencampur 1 tutup botol EM4. Dan 1 sendok gula pasir ke dalam 1 liter air. Kemudian diaduk agar bakteri yang terdapat dalam kemasan EM4 bisa aktif kembali. Kemudian masukkan bioaktivator ke dalam wadah semprot seperti ini. Lalu kita lakukan penyemprotan seperti ini. Sambil disemprot, kita aduk hingga merata seperti ini. Jika sudah merata, masukkan ke dalam wadah ember untuk mempercepat proses. Kemudian, ember ditutup rapat dengan plastik dan penutup ember. Kita bisa buka seminggu sekali, lalu menyemprotkan bioaktivator tadi. Sisa bioaktivator harus disimpan di tempat yang gelap, dalam suhu ruangan dan tidak panas, agar dapat digunakan kembali. Ini adalah pupuk kandang yang sudah didiamkan selama lebih dari 1 minggu. Warnanya coklat kehitam-hitaman. Kita bisa lembabkan lagi dengan menyemprotkan bioaktivator seperti tadi dan kembali ditutup rapat. Setelah 2-3 bulan, maka kita akan mendapatkan pupuk kandang dengan kualitas terbaik. Nah, sahabat, ini adalah contoh tanaman yang menggunakan pupuk kandang. Wah, indah ya bunganya. Dengan menggunakan media tanam pupuk kandang, kita dapat menghasilkan tanaman yang subur dan indah dipandang. Dan yang paling penting adalah pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk kandang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara akibat bau yang tidak sedap dari kotoran ternak. Demikianlah proses pengolahan kotoran sapi
menjadi pupuk kandang sebagai media tanam. Salam sehat buat sahabat Gen Ki Hajar Indonesia.